Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalam Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat An-Nisa, surat yang keempat ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatun nisaikum wa warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halairu abnaikum alladina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu istrimu, mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika belum bercampur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan mengimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat-ayat yang mulia ini mengandung penjelasan tentang wanita-wanita yang diharamkan karena pertalian darah, dan wanita-wanita yang diharamkan karena persusuan, dan wanita-wanita yang diharamkan karena perkawinan, dan wanita-wanita yang diharamkan karena penyatuan, dan juga wanita-wanita yang dihalalkan. Adapun wanita-wanita yang diharamkan karena pertalian darah, mereka ada 7 kelompok sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, yaitu ibu, dan termasuk dalam makna ibu adalah setiap orang yang menjadi sebab kelahiran dirimu walaupun jauh. Kemudian anak perempuan, dan termasuk dalam makna anak perempuan adalah setiap orang yang engkau menjadi penyebab kelahirannya. Saudara perempuan kandung atau seayah atau seibu. Saudara perempuan ayah yaitu seluruh saudara perempuan ayah, anda atau kakek anda dan seterusnya ke atas. Saudara perempuan ibu yaitu setiap saudara perempuan ibu anda atau nenek anda dan seterusnya ke atas yang menjadi ahli waris ataupun tidak. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki dan keponakan perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Mereka semua itu adalah wanita-wanita yang diharamkan karena pertalian darah menurut ijma para ulama. Sebagaimana juga nas ayat yang mulia di atas, sedangkan selain dari mereka, maka termasuk dalam firman Allah, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian. Yang demikian itu seperti anak perempuan bibi atau paman dari ayah, atau anak perempuan bibi atau paman dari ibu. Adapun wanita-wanita yang diharamkan karena persusuan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan pada ayat di atas, yaitu di antara mereka adalah ibu dan saudara perempuan. Hal itu adalah sebuah dalil tentang haramnya menikahi ibu, padahal hak air susunya bukanlah miliknya. Sesungguhnya air susu itu adalah hak yang memiliki susu. Indikasi ayat tersebut menunjukkan bahwa pemilik dari air susu itu adalah ayah bagi anak susuan tersebut. Lalu bila telah terbukti dalam hal tersebut penamaan ayah dan ibu, maka harus terbukti pula hal-hal yang menjadi cabang dari kedua lafaz tersebut, seperti saudara-saudara perempuan keduanya, kakek nenek keduanya, dan keturunan keduanya. Dan Nabi SAW telah bersabda, yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasabi. Diharamkan dari persusuan apa yang diharamkan dari keturunan. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dengan demikian, tersebarlah pengharaman itu dari pihak ibu yang menyusui dan pemilik air susu tersebut, sebagaimana juga tersebar pada sanak famili pada anak tersebut hingga kepada anak keturunannya saja. Akan tetapi, dengan syarat persusuan tersebut adalah sebanyak 5 kali susuan dalam usia 2 tahun, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh sunnah.
Adapun wanita-wanita yang diharamkan karena pernikahan adalah 4 kelompok, yaitu istri-istri bapak dan seterusnya ke atas, istri-istri anak dan seterusnya ke bawah, baik yang menjadi ahli waris maupun yang terhalang. Ibu dari istri dan seterusnya ke atas, dan mereka yang disebut tadi adalah diharamkan dengan sempurnanya akad nikah. Sedangkan yang keempat adalah anak perempuan tiri, yaitu anak perempuan istrinya dan seterusnya ke bawah. Kelompok yang satu ini tidaklah haram kecuali bila suami telah menggauli istrinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat ini, warabaikumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Dan jumhur ulama juga telah berkata, sesungguhnya firman Allah allati fi hujurikum, yang dalam pemeliharaanmu sebuah pengikatan yang keluar dari perkara yang sering terjadi hingga tidak memiliki arti dan makna. Karena sesungguhnya anak perempuan tiri itu tetap haram dinikahi walaupun tidak berada dalam pemeliharaan. Namun ikatan tersebut memiliki 2 faedah. Pertama, menyimpan sebuah indikasi tentang hikmah dari pengharaman anak perempuan tiri dan bahwa ia adalah dalam posisi anak kandung. Maka sangatlah jelek menjadikannya halal untuk nikahi. Kedua, ikatan itu menyimpan sebuah isyarat tentang bolehnya berkhulwat dengan anak perempuan tiri, karena ia adalah dalam posisi orang-orang yang ada dalam pemeliharaannya seperti anak-anak perempuannya sendiri dan semisalnya. Wallahu a'lam. Sedangkan wanita-wanita yang diharamkan karena perhimpunan, maka Allah telah menyebutkan tentang penyatuan 2 saudara perempuan. Kemudian Allah mengharamkannya, dan Nabi SAW juga telah mengharamkan penyatuan antara seorang perempuan dengan ammah, bibi dari pihak ayah atau lah bibi dari pihak ibu. Sebagaimana Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka setiap 2 perempuan yang disatukan yang memiliki ikatan pertalian darah adalah diharamkan. Seandainya diumpamakan salah seorangnya adalah laki-laki dan lainnya adalah perempuan, maka yang perempuan haram bagi yang laki-laki. Karena itu diharamkan menyatukan antara keduanya. Yang demikian itu karena menjadi salah satu sebab di antara sebab-sebab putusnya tali kekeluargaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.